Apa saja amalan di hari Asyura? Sedikit ulun tambahkan, mumpung kita ini sama-sama menghadapi Asyura. Disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain, juga di dalam kitab Kanzun Najah, dalam kitab Rabiul Anwar, banyak kitab-kitab yang menjelaskan amalan-amalan ulama-ulama kita di hari Asyura. Alhamdulillah. Yarhamukumullah. Jadi disebutkan di sana Bapak Ibu ada 12 amalan. Dibikinlah sebuah syair supaya kita ini bisa nyaman menghafal 12 amalan itu. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihatnatani walaha fadlun nukil. Di hari Asyura itu ada 10 amalan dan ditambah lagi 2 amalan yang memiliki keutamaan yang telah dinukil. Jadi 10 tambah 2 jadi 12. Amalannya sum, salli, sal, zur'alima, ud, waqtahil. Habis itu lagi, ini belum menerjemahkan, lu teruskan dulu syairnya. Jadi sum, salli, sal, zur'aliman, ud, waqtahil, ra'sul yatim imsah, tasaddaq, waqtasil. Habis itu lagi, wasi' 'alal 'iyal wa qallim zufra wa suratul ikhlas gul al-fatasil. Sum, puasa hari Asyura, sebagaimana riwayat daripada Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Imam Muslim, termaktub di dalam kitab Kutubus Sittah, dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di sana disebutkan su'ila an siyami yaumi Asyura, Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura. Nabi pun menjawab yukaffirus sanatal madiyah, puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang telah lewat. Perbedaannya puasa Asyura dengan puasa Arafah adalah kalau puasa Arafah dihapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Sedangkan Asyura dihapus dosa setahun yang telah lewat, cuman setahun. Kenapa Asyura cuman setahun, Arafah 2 tahun? Padahal sama-sama puasa, sama-sama kedudukannya sunnah, sama-sama dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi suruh sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan puasa Asyura. Kok kenapa puasa Asyura keutamaannya disebutkan Nabi cuman 1 tahun pengampunan dosa Tuhan untuk yang melakukan puasa? Jawabannya adalah karena puasa Asyura itu puasa yang bukan dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, tapi sudah disuruh mulai sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi mulai sebelum umat Nabi Muhammad tuh umat-umatnya Nabi Musa juga melakukan yang namanya puasa Asyura. Jadi menjadi kebiasaan mereka sudah, hingga akhirnya turun-temurun orang-orang Yahudi menetapi puasa Asyura itu setiap tahunnya. Lalu Nabi kita Muhammad mengamalkan puasa Asyura karena beliau paham hakikat puasa Asyura. Yang lebih berhak mengamalkan adalah aku dan kita. Maksud dalam sini aku di sini adalah Nabi Muhammad, dan aku di sini adalah kita semua sebagai umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memerintahkannya amara bisyamihi, yang Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada puasa kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu, yaitu puasa Asyura. Nah, akhirnya ulama mengatakan puasa Asyura ini karena sifatnya umum, artinya bukan dikhususkan untuk hanya umat Nabi Muhammad, maka kata ulama boleh jadi karena sebab itu pahalanya cuma setahun. Sedangkan puasa Arafah itu tidak diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, hanya khusus umat Nabi Muhammad. Inilah yang disebut dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat sebelum umat Nabi Muhammad. Selanjutnya puasa Asyura tadi disunnahkan secara takriran, bukan fi'lan. Nabi kita kadang melakukan, memang Nabi kita kadang melakukan puasa Tasyrik memang, karena memang beliau kadang sempat hidup di tahun mendatang.
Sini bercita-cita mun aku sampai umur di tahun mendatang maka aku tambah Asyura itu dengan Tasu'a. Itu kan cita-cita Nabi. Ternyata Nabi wafat. Sidin mengatakannya di Muharram, bistu Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Kada sampai setahun akan datang. Jadi akhirnya ulama mengatakan puasa Tasu'a ini adalah kesunahannya bukan kesunahan secara gawian Nabi, tapi cita-cita Nabi yang beliau cita-citakan yang ternyata beliau tidak sampai kepada tahun mendatangnya dan beliau tidak melaksanakannya. Lalu kita yang ingin melakukan puasa Tasu'a, selain tadi kita disuruh Nabi untuk membedakan puasa Asyura dengan puasa Yahudi, juga adalah kita menyambungkan cita-cita Nabi Muhammad. Menyambungkan cita-cita Nabi Muhammad, tafaul dalam hati, mudah-mudahan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Nah, itu kata almarhum Abuya dan juga guru-guru kami yang pernah mengatakan bahwasanya puasa Tasu'a itu adalah puasa menyambungkan cita-cita Nabi Muhammad. Karena beliau bercita-cita untuk melaksanakannya, tapi apalah daya, karena ajal seseorang sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad tidak menemui yang namanya tahun mendatangnya. Selanjutnya puasa Tasu'a 9 Muharram. Berarti kalau pian mengambil hari Jumat, hari Kamisnya Tasu'a. Kalau pian mengambil hari Kamis Asyuranya, berarti hari Rabu Tasu'anya. Ada lagi di dalam sebuah riwayat, tapi ulun tidak mengatakan riwayat ini sahih ya. Tidak mengatakan riwayat yang sahih. Kalau yang pertama tadi sahih, ya kah? Puasa Asyura dengan keutamannya, puasa Tasu'a dengan sebagai pembeda puasa Yahudi itu memang sahih. Itu kada kawa dipungkiri. Tapi yang ini yang sering kita dengar, apabila ada orang melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut di bulan Muharram, maka dia mendapatkan pahala seimbang ibadah 700 tahun. Nah, ini riwayatnya maaf dhaif. Ya kah? Nah, jadi tasarapian hendak mengamalkan dengan fadailul amal, artinya dengan menyemangati pian untuk mengamalkan ini dalam mengambil dalil itu dibolehkan, tapi tidak bisa dalil itu diambil sebagai hukum lah. Dan memang juga ada sebagian ulama muhaddis mengatakan itu maudhu', wallahu alam. Ini pakar-pakarnya yang mengatakan, dan di dalamnya ada terjadi perbedaan masalah status hadis tadi. Jadi yang lebih amannya ambil dululah yang nyata, kayak itu aja. Yang nyata tuh ya Asyura dan Tasu'a tuh yang nyata dulu. Ya tuh yang nyata, mungkawa jangan ditinggalkan. Karena memang Nabi menyuruh puasa Asyura dan Sidin melakukannya. Nah itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholli, amalan Asyura yang dilakukan oleh ulama kita. Nah, ulun madahkanlah yang pertama dilakukan Nabi, yang kedua dilakukan oleh ulama kita, guru-guru kita, pendahulu kita. Jadi ketika ulun sambat, ini adalah amalan dari guru-guru dan pendahulu kita. Apapun yang dilakukan oleh guru kita dan itu sebuah kebaikan, lalu kita melakukannya atas dasar mengikuti guru kita, maka siapapun tidak akan bisa menyalahkan. Kenapa? Karena kita mengambil dari kebaikan guru kita. Umpama saja ada anak kita suka dengan gaya Cristiano Ronaldo, lalu anak kita mencontohnya, apa bisa kita menyalahkan kecintaannya kepada Cristiano Ronaldo? Kada kawa, itu urusan hatinya kepada fans, kepada idolanya, urusan dia ngefans kepada idolanya kan. Begitu juga kita punya guru, iya kah? Guru kita melakukan seperti itu. Kenapa guru kita melakukan seperti itu? Karena gurunya melakukan seperti itu. Iya kah? Jadi kalau orang nanya kenapa pian jadi melakukan sembahyang sunnah tasbih di hari Asyura? Karena guruku melakukan seperti itu. Ulun melihat kuitan ulun ketujuh memakai kopiah jangang, lalu ulun memakai kopiah jangang juga. Kok aku disalahkan ulun memakai kopiah jangang? Iya kah? Atau ulun ketujuh melihat kuitan ulun umpama duduk di dalam mobil dengan sambil membaca kitab umpama, atau sambil membaca Al-Quran, sedangkan itu kan ada hadisnya Nabi menyuruh membaca kitab, membaca Al-Quran ketika di dalam tunggangan atau si tunggangan dada. Tapi kenapa ulun mau umpati gaya seperti itu? Karena ulun mau umpati gaya kuitan ulun senang. Apa bisa disalahkan? Enggak bisa. Ini umpamalah seperti itu. Jadi maaflah orang itu Pak terlalu dini menyalahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama kita, karena mereka mengamalkan itu mumpati gurunya
Apa salah dia mengumpati gurunya? Anehnya kalau ada orang mencontoh orang soleh, ya kah itu dikatakan salah, dikatakan bidah. Kenapa orang yang mencontoh orang kafir kada dipermasalahkan? Kan lucu. Kita nih mencontoh guru kita disalahkan. Ada orang yang mencontoh orang kafir kada dipermasalahkan. Ini lucu Pak. Iya kan? Harusnya imbang adil barang. Kenapa pian jadi amalan hari Asyura? Aku ngumpati guruku. Apa salahnya aku ngumpati guruku? Iya kan? Tuh, kenapa kamu 4 tahun baru? Aku mau umpati gaya orang Bon Barat. Yuk, kayak apa juga pian? Itu yang harusnya dipermasalahkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ulun sampaikan ini supaya apa? Supaya tadi kita yang memakai amalan ini benar-benar punya benteng agar kita tidak bisa dihujjah atau tidak bisa disalahkan oleh mereka. Karena kita punya hujjah bahwasanya kita mengumpati guru kita dan kitabnya jelas, ada kitabnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu solilah melakukan yang namanya sembahyang sunnah tasbih yang sangat dianjurkan dilakukan di hari Asyura. Waktunya kapan Ustaz? Di siang hari, jangan ba'dal asar, jangan juga waktu istiwa atau waktu sebelum tergelincir matahari, artinya jangan di waktu tahrim. Jadi boleh pian melakukannya di waktu duha, sembahyang tasbih itu. Tapi caranya bagaimana Ustaz? Cara sembahyang tasbihnya karena dilakukan siang hari itu banyak ulama melakukannya 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat sekali salam. Lanjut, setelah itu hari Asyura itu dianjurkan oleh ulama kita untuk menyambung tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim itu dilaknat oleh Allah sampai 3 kali. Allah sebutkan kalimat laknat kepada orang yang memutus tali silaturahim di dalam Al-Quran. Allah sebutkan 3 kali dalam Al-Quran laknat kepada orang yang memutus tali silaturahim. Ada 3 ayat Pak Allah sebutkan dalam Al-Quran yang mana Allah dengan tegasnya melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Qati'ur rahim mal'unun, dalam sebuah riwayat pulang ditambahkan oleh Nabi kita. Ujar Nabi kita, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu terlaknat walaupun matinya dalam Ka'bah. Mati dalam Ka'bah itu bagus, tapi terlaknat kan jadi bagus. Kenapa jadi terlaknat? Memutus tali silaturahim. Nah, di hari Asyura yuk sambung tali silaturahim yang pernah terputus, sambung. Kayak apa yang namanya menyambung tali silaturahim? Laisal wasil, bukanlah disebut menyambung tali silaturahim al-mukafi, yaitu dengan membalas kebaikan. Itu namanya membalas kebaikan. Orang mengunjungi kita, kita mengunjunginya, itu bukan menyambung tali silaturahim Pak. Itu sebuah kewajaran. Kebaikan dibalas dengan kebaikan itu sebuah kewajaran. Yang namanya menyambung tali silaturahim, ada orang yang memutus tali silaturahim kita atau kita yang memutus tali silaturahim kepadanya, kita harus datang menyambung kembali. Itu yang namanya menyambung tali silaturahim. Iya kah? Beda Pak, yang berkunjung itu bukan menyambung tali silaturahim, bukan. Iya kah? Itu bersilaturahim, bukan menyambung lah. Tapi dalam bahasa Arab diganti ke bahasa Indonesia lalu disebut dengan silaturahim. Padahal artinya bersilaturahim itu menyambung kasih sayang yang pernah terputus. Yang mana terputusnya itu bisa sebab karena kita atau karena orang itu. Lalu dengan kita memulai untuk datang kepadanya, walau bisalam kata Nabi, walaupun hanya dengan sapaan salam. Umpama nih lawas kada bataguran karena bahasa sangkalan, lalu kita yang memulai, assalamualaikum wal, kayak apa kabar? Ya kah, berelaanlah. Inya menyahut kada menyahut itu urusannya. Kita sudah mencoba untuk menyambungnya. Setiap kali bertemu seperti itu. Jadi menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung yang sudah terputus. Kalau sudah tersambung itu namanya yang disebut dengan kebaikan, yang mana kebaikan dengan kebaikan itu dibalas adalah sebuah kewajaran. Makanya disebutkan kata ulama, orang hebat itu bukan orang yang membalas kebaikan orang dengan kebaikan, karena itu sebuah kewajaran. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan, itu orang yang hebat.
Jadi pian munnya ada orang berbuat baik kepada kita, kita mampu membalas kebaikan itu tuh biasa tuh wajar. Wajar, Pak. Iya kah? Tapi ketika ada orang yang menyakiti kita, kita mampu membalas rasa sakit yang ditimpakan kepada kita dengan kebaikan yang kita berikan kepadanya. Inilah orang hebat. Masya Allah, mudahan kita termasuk di dalamnya. Habis itu lagi Bapak Ibu, Masya Allah sudah lewat lah Isra aja, dipercepat aja. Tanggung mungkin dihabiskan lah. Amalan Asyura yang keberapa dah? Kada yang secara rinci. 1 tadi puasa, 2 soli sembahyang, 3 sambung silaturahim, baru 3 lah. 4 yaitu zur alima, mengunjungi orang alim. 5 ud itu asal kata iyadatul marid, meelangi orang garing. Habis itu yang ke-6 waktahil, bacilak mata. Nah di hari Asyura bacilak mata, ya kah, lakian binian pakai cilak mata, ya kah, bedakan hari itu dengan hari yang lainnya. Jadi kena pian ke masjid bingung mata beratan bacilak, ya kah, ini acara apa jurang. Dan itu diamalkan oleh guru-guru kita, Masya Allah. Habis itu lagi yang ke-7 amalannya Rasul Yatim Imsah, menyapu kepala anak yatim. Nah ini ada riwayatnya, ya kah, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan hadisnya. Sebilangan rambut anak yatim yang diusap oleh kita di hari Asyura, sebilangan itu juga Allah mengampuni dosa kita. Rasul Yatim Imsah, tapi mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Dan kepala anak yatim yang diusap adalah kepala anak yatim yang belum baligh. Sudah bujang, membahayakan. Aku habis mengusut kepala anak yatim manya ya kah, maka anak yatimnya bungas manar. Kenapa jadi pian nyambat nang kayak itu? Maka tahu bungas berapa umurnya? 17 ya. Ya Allah. Habis itu lagi yang ke-8 tasaddaq, yaitu bersedekah. Maka dari itulah ulama-ulama kita menjadikan hari Asyura hari berbagi sedekah kepada anak yatim. Ya dah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita-kita ini berataan talapas daripada ancaman Allah di dalam surah Al-Ma'un. Allah mengancam, mengatakan dengan jelas, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu atau bukankah kamu mengetahui orang-orang yang disebut orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama itu? 1 kata Allah, yad'ul yatim, mencampakkan anak yatim. Kada pernah memenuhi hak anak yatim sepanjang hidupnya, kada pernah memperhatikan anak yatim. Walaupun dia sembahyang puasa, dia tetap dikatakan pendusta agama. Lalu ulama kita mandak amalan menyantuni anak yatim setahun sekali. Mungkin kada kawa tiap hari, seminggu sekali. Mungkin kada kawa seminggu sekali, sebulan sekali. Mungkin kada kawa sebulan sekali, sekali setahun barang menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim kada harus banyak, patungan. Jadi banyak ya kalau patungan. Jadi banyak, nah berikan santunan itu. Masya Allah, setahun sekali diamalkan. Kami tahadusan bin ni'mah Pak di Tarim itu diajarkan oleh guru kami dan juga senior-senior kami yang sudah lama di sana. Itu apabila ada duit receh, biasanya kan ada angsulan habis belanja. Kami mandaknya di selemari membarang, lalu ditagur jangan diandak membarang. Baik ikam tabung buat di celengan, kena Asyura atau 10 Muharram bungkas berikan ke anak yatim. Itulah yang dilakukan ulama kita. Kan duit pecahan itu 2000 umpama, ya kah? Kada bahagat peper di lantai, baik buat kecelengan. Nah tabung sampai setahun pecah, bagikan ke anak yatim. Fadilatnya apa luar biasa. Lam yaftakir abada, kada fakir pai selamanya. Jadi orang bahari, guru-guru kita mengamalkan bersantun, berbagi bahagiaan dengan anak yatim di hari Asyura. Untuk apa? Membahagiakan orang yang telah dibalut
kasih sayangnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupakah kita semua bahwasanya kita ini akan diberikan syafaat oleh orang yang berstatuskan anak yatim? Siapa? Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad anak yatim, belum lahir, masih dalam kandungan, ayahanda beliau sudah wafat. Umur 6 tahun ditinggalkan wafat lagi oleh ibunda sidin, yatim piatu. Maka dari itulah Pak, ketika ulama-ulama kita melihat anak yatim, mereka bukan saja menunaikan hak anak yatim, tapi ingat bahwasanya ada sang yatim yang akan memberikan syafaat, itu Nabi kita Muhammad. Allah. Di situ lagi yang keberapa? Keberapa Pak? 9. Yang ke-10, wagtasil, mandi sunnah Asyura itu dilakukan oleh ulama-ulama kita ketika ingin beramalan Asyura. Beramalan Asyura banyak amalannya lah. Di antaranya membaca surah Qul Huwallahu 1000 kali, membaca surah Fatihah 41 kali, membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil 70 kali. Habis itu membaca doa Asyura 3 kali dan seterusnya. Habis itu lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-11 adalah wasi, 10 lah, wasi 10 ke 11 kah? 10 11 ya kah? 11 ke 10 kah? 11 ke 10 kah? 11 lah. Yang ke-11 ini loh, wasi alal iyal. Yang ke-11 adalah meluaskan rezeki kepada keluarga. Nah kita lelakian baik mengkawa di hari Asyura tuh ditambahi ya jatah bini yang tadinya 50.000 tambahi umpama 51.000, 1.000 juga tambahnya loh Ustaz. Ya asal kawah menambahi, tergantung kemampuan masing-masing lah. Ibu-ibu juga jangan merimbat-rimbat karena di hari Asyura saman tangan dipadahi guru bahwasanya hari Asyura laki harus menambahkan rezekinya kepada pian gue. Pian merimbat-rimbat lo laki, oh abahnya tambahi, enggak tambahi pian berdosa. Oh kada kayak itu gue. Ya kah? Sesuai kemampuan. Man wassa'a ala iyali fi yaumi Asyura wassa'allahu rizqahu, kama qala Nabi, siapa orang yang meluaskan rezekinya untuk keluarganya di hari Asyura, maka Allah luaskan rezeki orang tersebut. Habis itu lagi yang ke-12 adalah wasuratul ikhlas gul al-fatasil, membaca surah al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Mak banyaknya Ustaz ya, menyasa kebanyakan dah pian patungan ba kelompok ba jamaah baca. Umpama habis asar di masjid ini hari Asyura, iya kah? Ada orang 100 mama, nah dibagi berapa seorang? 10 kali seorang aja. Ya kah, membaca suratul ikhlas. Itu dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, amalan itu adalah termasuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi boleh kita bertolong-tolongan di dalam hal tersebut dengan patungan. Ini yang dipakai oleh dalil ulama kita di dalam mengamalkan zikir 7 laksa. Ya, ala kulli hal. Yang penting ada pegangan, ada ingkutan. Pian mau bati siapa? Guru si anu. Karena guru si anu yang tanggung jawab selesai. Kadang ngalih-ngalih kita. Karena guru tuh pulang, akan pian lo semalam memadahi ulun kayaknya. Dia gurunya, aku gini padahi guru anu. Nah, itu masing-masing punya ingkutan loh. Akhirnya kepada puncaknya dari gurunya yang telah memberikan amalan tuh. Masya Allah, sudah pada jam 7, minta halal minta ridho zahir dan batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.